Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'i ummati sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan kajian kitab tafsir Alif martabat Adam alaihissalam dalam martabat Khalifatullah. Alhamdulillah, kitab tafsir huruf hijaiyah Insan Kamil Khalifatullah atau Alif Adam Khalifatullah dikarang oleh Syekh Ahmad Syafi'i Hidayatullah atau nama lainnya adalah Muhammad Roni Timur Dianto, saya sendiri, dengan berharap kajian tafsir Alif Adam Khalifatullah benar-benar menyadarkan kita semua sebagai Bani Adam untuk paham kenapa Allah menciptakan Nabi Adam dan anak turunnya, sehingga tujuannya kitab ini saya sampaikan dan saya buat tiada lain adalah untuk mengingatkan kepada kita agar kita bisa sadar dan sesadar-sadarnya bahwasanya kita harus paham tujuan Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam beserta anak turunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alif Adam alaihissalam Khalifatullah. Sebuah pertanyaan, mengapa huruf alif bisa juga bermakna makom atau kedudukan Nabi Adam alaihissalam? Kenapa diri Nabi Adam bisa diposisikan untuk menempati martabat kealifan? Kajian ini semula bermula dari tafsir titik yang berada di huruf ta, yang mana tanda dua titik di huruf ta itu menandakan dua unsur batin yang dimaknai batin akal dan batin nafsu. Jadi dua titik di atas huruf ta, satu wujud akal, yang kedua wujud nafsu dalam tafsir awalnya. Yang mana keadaan pada huruf sa ditafsiri sebagai keadaan posisi manusia atau janin yang berada di dalam kandungan ibu. Sehingga ketika dirujuk antara huruf ta huruf sa yang bisa mengandung makna huruf ta tentang posisi akal dan nafsu dalam diri manusia, dengan huruf sa menunjukkan sifat sebagai bayi dalam rahim ibu dengan sifat kodrat
Maka kita yakin jika seandainya martabat huruf ta sa jim itu adalah martabat proses terbentuknya manusia secara batin atau secara dohir, maka kedudukan alif dan ba itu adalah kedudukan antara alif bapak, ba ibu. Sehingga makna alif itu dimaknai sebagai bapak. Dan pada puncak awal bapak pertama dari manusia tiada lain adalah Nabi Adam. Namun kalau kita memahami makna alif sebagai makomnya Nabi Adam sebagai bapak, harus ada tambahan pemahaman tentang sifat alif yang bersifat qadim terdahulu dan bersifat ahad. Karena makom huruf alif harus bisa mewakili paling utama keahadan atau kekodiman atau sifat paling awal. Sehingga ketika kita melihat apakah ada di dalam diri Nabi Adam membawa sifat ahad atau membawa sifat qadim atau membawa sifat awal khusus dalam wilayah martabat kemanusiaan. Jadi tidak bisa makom alif Adam dibandingkan dengan makom alif ahad atau makom alif Ahmad, karena makom alif Adam dalam lingkup ruang khusus, lingkup kemanusiaan atau lingkup keadaman, ruang tersendiri. Sehingga kalau kita ingin melihat bagaimana sifat kealifan itu pada diri Nabi Adam, Nabi Adam adalah manusia pertama. Maka kalau dikatakan Nabi Adam manusia pertama sebagai al-insan, dialah yang paling awal. Yang paling awal Allah menciptakan al-insan yaitu Nabi Adam. Maka Nabi Adam bisa menerima sebutan alif sebagai alif ahad, ahadnya Adam, atau alif awalnya al-insan, atau alif qadimnya al-insan, terdahulunya manusia yaitu Nabi Adam. Jadi sifat alif itulah yang akhirnya terwujud pada makom atau martabat yang berbeda-beda. Akhirnya ada alif ahad, Allahu ahad, ada alif Ahmad, ada alif Adam. Sehingga sesuatu yang telah terwujud untuk dialifkan harus minimal memiliki satu sifat kealifan atau dua sifat kealifan. Satu atau awal atau tegak atau berdiri atau hidup.
Makanya sifat alif itu harus satu, atau mungkin awal, atau berdiri sendiri, atau terdahulu, atau hidup, atau tegak. Sehingga simbol-simbol kealifan bisa kita temui pada berbagai macam bentuk ciptaan Allah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuktikan dan menguatkan serta membenarkan pada puncaknya sifat alif, ahad, al-qadim, al-awal, berdiri sendiri, qiyamu binafsihi, menghidupkan. Itu adalah sifatnya al-haq, alif ahadiyah. Jadi kaitannya alif Adam, alif Ahmad, alif Ruh, alif Wahid, pada intinya untuk menjelaskan, untuk membuktikan bahwa sifat alif itu sebenarnya adalah milik al-haq. Sehingga disinilah ilmu alif itu adalah harus diselaraskan. Seperti hanya selarasnya sifat alif Adam dengan sifat alif ahad. Selarasnya sifat alif Adam dengan sifat alif Ahmad. Alhamdulillah, amin. Seperti hanya selarasnya sifat alif akal dengan sifat alif ahad. Sehingga intinya kita harus bisa memahami sifat kealifan. Itu intinya. Baru kita mencari perwujudan semesta alam ini, baik yang dohir atau yang batin, yang bisa selaras dengan sifat kealifan. Sehingga kita kembali kepada makna alif dalam martabat Adam. Sebagai alif, sebagai bapak, sehingga sedikit demi sedikit mulai tampak jelas jika Adam sebagai alif, maka bagaimana dengan makomnya Ibu Hawa? Maka makom Ibu Hawa inilah diibaratkan makom huruf ba. Maka tafsir selanjutnya, jika alif sudah dipastikan sebagai alif Adam, yaitu manusia awal, al-qadim, menjadi simbol jagat kecil dalam wujud al-insan, maka sangat jelas jika Adam dicipta sebagai jagat kecil dengan membawa sifat kealifan, akan dipersiapkan untuk menerima kemakoman al-insanu siri wa anasir ruhu. Sehingga di dalam sifat lahir batinnya Nabi Adam diciptakan dengan sifat kealifan untuk membawa sirullah, rahasia ketuhanan. Jangan disamakan martabat ketuhanan dengan rahasia ketuhanan. Kita jangan salah paham. Adam sendiri, Allah sendiri. Kalau kita salah makna, Adam adalah Allah, Allah adalah Adam, ini jadi syirik. Kalau orang mengatakan Adam ya Allah, Allah ya Adam, tidak bisa.
Karena kemakoman insan Adam itu sebagai wadah rahasianya, bukan dirinya. Ini harus dipahami. Adam itu bukan dirinya Allah, tapi Adam sebagai wadah rahasia ketuhanan. Jangan disamakan kesejatian dengan kerahasiaan. Makanya kalau ada orang memahami kemakrifatan atau ketauhidan atau kehakikatan, diri manusia itu adalah Allah, al-insan itu adalah Allah sendiri, harus dikaji dulu ilmu kemakrifatan dan asal-usul kejadian. Jangan semerta-merta manusia adalah Allah manusia. Wow, ngawur nanti itu. Terlalu berambisi di dalam menggapai kemakrifatan atau ilmu kemakrifatan tanpa dikaji yang sangat dalam, tapi sudah merasa mengakui dirinya adalah Allah. Karena bagaimanapun juga kemakoman Adam, al-insan dan anak turunnya, kemakomannya adalah sirrullah, wadah rahasianya sifat Allah, bukan Allah. Ini harus dibedakan. Makanya ada ilmu martabat dan ilmu kemakoman. Sehingga Adam sebagai al-insan, itu diciptakan Allah sebagai khalifah. Bukan main-main membawa rahasia ketuhanan. Sehingga dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, wa id qala rabbuka lil malaikati ini jailun fil ardi khalifah. Apa makna khalifah? Apa seorang pemimpin tunggal? Oh tidak. Makna khalifah adalah segolongan ciptaan Allah yang ditugaskan untuk mengemban sifat-sifat sir ketuhanan. Dan Adam sebagai insan pertama, dia dibekali yang namanya natiko, akal, sehat, budi pekerti, kecerdasan. Maka siapa yang sanggup untuk menerima pengajaran dari Allah? Hanya Adam dan anak turunnya. Diawali dari manusia yang paling pertama, yaitu Adam sebagai khalifah Allah, dengan ayat yang minta ayat Quran, wa alama adama asma'akulaha summa aradohum. Maka pertama yang diajarkan kepada Nabi Adam bukan perasaan, bukan disuruh untuk makan dan minum seperti halnya di dalam surga, tapi yang diajarkan kepada Nabi Adam yang pertama adalah wa alama adama asma'akulaha. Allah mengajari Adam melalui akal natik, sehingga dikatakan Adam adalah manusia, hewan yang berakal. Yaitulah sifat Adam sebagai al-insan yang disempurnakan penciptaannya oleh Allah, diawali dengan otak, natik, pemikiran. Makanya Adam diajari Allah untuk berpikir sebelum berbicara.
Jangan asal bicara kalau nggak mikir dulu. Kita golongan Nabi Adam. Otak harus didahulukan sebelum bicara. Karena kita kemakomannya adalah hewan yang berakal, bukan hewan yang berperasaan. Kalau kita menuruti perasaan, cocok dipakai, gak cocok dibuang. Suka dipakai, gak suka dibuang. Itu nafsu, bukan akal. Pahami ini. Yang namanya perasaan itu emosional. Makanya kita sebagai umatnya Nabi Adam diajarkan lewat Al-Quran, berbicaralah dahulu. Dahuliyah dengan pemikiranmu. Jangan asal bicara kalau gak berpikir dulu. Bener gak? Ya. Karena apa? Sifat kalamu, sifat ucapanmu itu adalah mewakili ilmumu. Jangan sampai kalamu mewakili emosionalmu. Bahaya. Makanya orang itu dikatakan mulutmu harimaumu, yaitu ucapanmu yang tanpa berpikir karena hanya mengandalkan nafsu belaka. Mulutmu harimaumu, maka mulutmu adalah nafsumu ketika kamu berbicara tanpa menggunakan akal. Makanya di sini akal tempatnya ilmu. Diajari dengan Allah. Alamal insan yang tidak tahu apa-apa, malam ya'lam. Alati alama bil kolam. Makanya kita menjadi manusia sebelum berkalam, pakai dulu otaknya dengan ilmu. Paham gak? Nah, hati-hati dalam berbicara. Makanya orang itu kalau berbicara dia menjelaskan keilmuannya, bukan menjelaskan perasaannya. Ini harus kita bedakan, kemakoman. Kemakoman manusia atau kemakoman hewani. Ya. Masa kayak gini gak paham bangetan. Orang Indonesia, orang cerdas-cerdas gak paham itu bangetan. Ya. Maka proses penciptaan khalifah tidak akan berhenti hanya sampai pada Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu hanya sebagai awalan, qadiman, pendahulu. Makanya dia memiliki sifat keahadan, kekodiman. Dari yang satu menjadi banyak. Apa buktinya? Dari Nabi Adam diambil tulang rusuk kiri, diciptakan ibu Hawa menjadi dua manusia, laki-laki dan perempuan. Akhirnya dikatakan sebagai umatan wahidan, manusia yang menjadi umat, satu kumpulan. Dari yang satu menjadi banyak, terciptanya ibu Hawa. Jadilah kewahidan antara Adam dan Hawa, menjadi anak turun Bani Adam. Itu kewahidannya antara Adam dan Hawa. Kalau kewahidiahannya Adam dan Hawa, terciptalah Qabil dan Habil. Kalau kita melihat keinsan kamilannya Bani Adam, kita melihat kemakoman Nabi Muhammad ibnu Abdullah, insan kamil.
Sehingga kalau kita merujuk ke makoman alif Adam sebagai awal manusia, sedangkan huruf bak bengkok sebagai martabat kemakomannya Ibu Siti Hawa, menjadi satu, memiliki anak turun, dan keturunan itu pada hakikatnya tiada lain yaitu karena adanya air mani nutfah. Makanya kalau kita memahami titik bak pada kemakoman alif Adam, Allah menjelaskan di dalam surat Yasin, awalam jarau anna khalaqnahu min nutfatin faida huwa khasimun mubin. Awalam jarau, apakah kamu tidak melihat? Loh, kok gak berpikir, kok disuruh melihat? Lah kenapa kok melihat? Loh, kenyataan mani memang ada, benar gak? Mani berupa air nutfah terpancar. Makanya kecuali sing gak mani ya mbok. Deloken manimu iki rupane apa? Ya kuwi asal kejadian kita. Masya Allah, dari setetes air yang hina, tapi dijadikan Allah sebagai manusia yang sempurna. Awalam yarau, lihatlah, anna khalaqnahu min nutfatin faida huwa khasimun mubin. Ketika Allah telah menjadikan kamu dari setetes air mani yang hina, tiba-tiba kamu menjadi orang yang menantang Sang Pencipta. Maka titik di huruf ba itu martabat air mani yang terpancar dari alif Adam. Kemudian menuju titik ba di dalam rahim Ibu Siti Hawa. Makanya ketika berproses menuju kelanjutannya di titik huruf ta, yaitu percampuran mani Adam dan mani Ibu Hawa, jadilah bakal bayi, bakal janin. Sehingga kalau kita paham sifat alif pada diri Adam, kita harus tahu sifat alif awal sesifat dengan sifat Nabi Adam sebagai manusia pertama diciptakan Allah. Sifat alif dilihat dari sudut pandang sifat ketuhanan, maka alif bisa dimaknai nurullah, nur jamal, nur zohirullah, nur sifatullah. Karena perwujudan sifat jamalnya Allah menjadi wujud jagat kecil. Suwarukum wa asana suwarukum. Khalaqas samawati wal ardo bil haqqi wa suwarukum, dan Allah membaguskan rupamu. Sebagus-bagus rupa ciptaan Allah semesta alam ini adalah ciptaan Allah berupa al-insan. Maka disinilah Allah membaguskan rupa Nabi Adam, suwarukum, dan rupa Ibu Hawa. Makanya ayatnya jelas menjelaskan suwarukum fa asana suwarukum. Allah membaguskan rupamu Nabi Adam, dan membaguskan rupamu Siti Hawa. Waswarukum wa asana, lan membaguskan bi sifat batin. Wa asana ini merujuk kepada bagusnya perkara
batin, perkara hati. Lalu jika dipandang dari sudut bilangan, alif bisa dimaknai yang satu, yang ahad, yang tunggal, yang pertama. Dan Nabi Adam juga memiliki sifat dia itu satu-satunya manusia. Nabi Adam satu-satunya yang paling awal. Nabi Adam satu-satunya yang pertama. Nggak ada manusia lain. Kalau nggak percaya Nabi Adam satu-satunya manusia, maukah kita menjadi anak turunnya bangsa kera? Kayak teori Darwin, teori evolusi. Loh, karena di sini berkait dengan ayat swarukum. Dan wahsana swarukum, Allah membaguskan rupamu. Dan juga Allah menghiasi hatimu. Beda dengan kera. Kera itu tidak diciptakan dalam keadaan swarukum wa asana. Bener gak? Ayo pakai logika kita, ya kan? Makanya Nabi Adam itu satu-satunya manusia yang dibaguskan rupanya swarukum wa asana, dan dibaguskan dengan sifat keihsanan, sifat al-husna. Makanya dia dibedakan dengan hewan yang lain, walaupun ada teori evolusi Darwin bahwasanya manusia tercipta dari evolusi kera. Oh, tidak bisa. Kita pakai dasar logika, bukan dugaan, bukan teori, tapi benar-benar pakai intuisi. Ayatnya juga jelas. Swarukum ini dirujuk kepada martabat Adam dan Ibu Hawa. Maka huruf alif bisa ditafsir sebagai keselarasan antara sifat al-haq Allah yang ada pada diri Adam dan Bani Adam. Tapi tetap ada perbedaan kedudukan dan martabat. Allah sebagai al-haq, Adam sebagai al-batil. Maka sifat Adam itu pada maknanya sebenarnya tidak ada. Diadakan untuk menunjukkan adanya sifat Allah. Bener gak? Kalau kita ingin mengenal Allah, ya kenalilah sifat adamiyah dalam wujud, bukan dohirnya tapi sifat batin. Adam sabar, Adam berilmu, Adam bersyukur. Ini sifat adamiyah, ini yang merujuk ke perkara wa ahsana swarukum. Wa ahsana itu Allah membagusi rupamu yang sudah bagus. Allah al-musawwiru dalam sifat dohir, bagusnya jasad dan wajah. Wa ahsana menghiasi dengan akhlak manusiawi. Makanya kalau manusia nggak mempunyai jiwa manusiawi, gak ahsana, ya gak ada bedanya manusia hewan. Sehingga keselarasan sifat itu dalam kealifan
kita bisa memahami alif Adam itu siapa, alif Allahu Ahad itu siapa. Karena sifat alif itu sama-sama memiliki sifat individual. Bener gak? Sifat alif itu jadinya sifat individual, berdiri sendiri, egois. Makanya ketika alif Adam memiliki jiwa egois, jiwa kepribadian, diperintah oleh Allah untuk diuji dengan ketaatan. Ya gak? Ya, pangeran berhak ngatur Adam. Sing dadi pangeran aku pokoknya Dam. Lah sing dadi pangeran aku manut aku Dam. Carane ya Allah, aja mangan buah kuldi. Iki tes-tesan awal. Lah nek Nabi Adam karo Gusti Allah kan wa alama kan urusane Allah. Kowe tak ulang Dam. Padha karo Nabi Adam diinstal. Ketika Allah berfirman wa alama Adam asmakula, posisi Nabi Adam itu sebenarnya nggak belajar tapi diinstal. Tahu jadi. Ya muga-muga dhewe diinstal karo Gusti Allah cerdas-cerdas ngerek. Makanya dadi muridé Gusti Allah ben siap diinstal ngono. Abot. Genteng ya, Mbah. Ya sing install kono berarti kan ngerti kapasitasnya kono. Kalau kita ingin menginstal HP kita kan tahu kapasitas, memori dan RAM-nya HP. Mau tak install apa saja kan tahu kapasitasnya. Nah, ketika kita ini mau diinstal Allah yang tahu kapasitas kita ya Allah sendiri. Enggak saya pikir abot. Panjen dicetak nggih kelas Android. Padahal kelas hewan kan lemot. Ya kalau kelas hewan dicetak ya lemot, diinstal. Tapi kalau kelasnya Al-Insan, Khalifatullah diinstal dengan berbagai macam program tullah, program Allah, ya masuk. Memang dicetak untuk kemakoman khalifah. Makanya mapak nih awak. Sifat alif Adam walaupun selaras tetap berbanding antara yang maha dengan yang lemah. Maka alif adalah huruf atau bilangan yang menandakan sifat dhohir yang bersifat satu atau ahad. Adalah simbol dari Adam yang pertama sebagai jagat kecil, sebagai mikrokosmos, sebagai sirrullah, sebagai al-insan. Itu makomi. Pertama sebagai al-insan, yang kedua sebagai al-sir, sirrullah. Yang ketiga menjadi miniatur sifat ketuhanan atau sebagai jagat kecil atau sebagai mikrokosmos. Ini harus kita pahami kemakoman Adam. Agar kita tahu diri kita ini sebenarnya siapa, untuk apa, buat apa. Itu tujuan Allah menciptakan Adam. Bukan tujuannya untuk masuk surga ya, nanti dulu. Sebelum Nabi Adam dimasukkan surga bersama Ibu Hawa, Nabi Adam dijadikan Allah sebagai khalifahnya dulu. Apa buktinya? Wa alama adama. Allah mengajari Adam dulu dengan ilmunya. Jangan keburu-buru masuk surga dulu sebelum jadi aliman atau menjadi khalifah. Bener gak? Ini Qurannya baca ini ayatnya biar paham. Jangan Quran dibaca untuk mencari pahala toh. Anak-anak itu namanya kurang maksimal ilmunya. Jadi Quran ini harus dipahami secara maksimal. Apa tujuannya Allah mengajari Adam?
Apa tujuannya Allah mengajari Adam dengan ilmunya? Karena Allah hendak membangkitkan sifat-sifat ketuhanannya diri Adam melalui sifat aliman. Ya kan? Makanya Bani Adam ini kalau hidup di dunia tidak menggunakan otaknya, tidak menggunakan sifat alimnya, gak jauh beda dengan sifat hewan. Yang disembelih hewan apa manusia? Habis korban masa lupa? Baru kemarin korban masa lupa? Makanya yang disembelih itu adalah hewan, bukan manusia. Lah Nabi Adam membawa sifat manusia, dibekali dengan otak. Maka kita harus menjalani sifat kekhalifahan. Jangan dulu-dulu menggayuh surga. Jalani dulu tugasnya masing-masing. Ini makna sifat khalifatullah. Cuit ya lah. Setane nggur. Kayak kode. Suwi ngaji atau kurung manuk kuwi ya. Nah, ngomongin Nabi Adam. Walau waktam. Muga-muga kuati. Sehingga Nabi Adam itu yang satu dan awal diciptakan Allah sebagai al-insan, sebagai citra Allah atau sebagai miniatur tajalinya sifat, disebut manusia atau khalifah. Dikenalkan sifat-sifat 99 Asmaul Husna untuk penyelarasan. Ini ya Mas Heru. Gak mungkin Allah itu mengenalkan sifatnya Ar-Rahman jika di dalam diri Nabi Adam tidak tahu apa itu Rahman. Gak mungkin Allah mengenalkan sifat aliman jika tidak tahu Nabi Adam itu ilmu itu apa. Gak mungkin Allah mengenalkan dirinya kepada Adam as-sabur jika Nabi Adam tidak mengalami ujian kesabaran, digoda sama ibu jone, ibu Hawa. Ya saking sabare Nabi Adam digodha bojone kon mangan buah kol di manut. Lah niku Nabi Adam ora sabar, iki ilmu anyar. Ilmu anyar iki. Andekan Nabi Adam gak sabar ngadepi bojone Bu Hawa minta buah kol di padu Pak ning swarga. Ya gak Kang? Pasti Nabi Adam talak karo Ibu Hawa ning surga. Cerai. Lah nyapa? Saya harus menaati perintah Allah untuk tidak mendekati buah koldi. Tapi Ibu Hawa menggoda Nabi Adam untuk mengambilkan buah koldi. Itu kalau nggak Nabi Adam sabar, pasti Ibu Hawa dicerai. Logis gak ini? Maka, Masya Allah, ujian pertama sifat kesabaran Nabi Adam itu di surga ketika dia direngek digoda karo Ibu Hawa. Bener gak? Gak sabar emosian cerai Pak ning swarga. Masa ora percaya? Kajian ilmu anyar teko terus sih. Makanya Quran itu selain dibaca juga harus dimaknai, makna-makna yang tersirat. Ada apa di balik kejadian itu? Ada apa kaitannya dengan sifat Asmaul Husna? Makanya kalau Nabi Adam diuji ilmu, wa alama adama asma'kulaha. Ketika Nabi Adam diuji dengan kesabaran, Nabi Adam diuji dengan pola tingkahnya Ibu Hawa. Wah, permintaanmu ini bertentangan dengan perintah Tuhan. Makanya ketika Nabi Adam diuji kesabarannya itu ya diawali dengan nggodone Ibu Hawa. Nabi Adam gak sabar, pegatan karo Ibu Hawa ning swarga. Iyo kaya ngene ilmune.
jalure. Percaya monggo, gak percaya monggo. Sehingga ketika kita itu sebagai khalifah fil ardi pasti diajak untuk memahami dan mempelajari nama-nama 99 al-husna dengan sifatnya. Karena kita telah dipahamkan dengan wa ahsana suwarukum, Adam dan Hawa dibaguskan sifatnya. Makanya dikenalkan dengan sifat-sifat Allah untuk mengemban sifat kekhalifahan. Kalau nggak ada perintah ahsana, nggak mungkin itu pemahaman tentang sifat al-husnahnya Allah. Maka ketika sebagai Adam memiliki nama diri yaitu Adam alaihissalam, sedangkan 99 nama bagi Adam, ketika Adam bisa berbuat yang selaras dengan sifat Allah. Adam yang Rahman, Adam Abdul Rahman. Ketika pertama Adam diciptakan untuk berilmu, Adam Abdul Alim. Ya kan? Gelar pertama yang diterima Adam lah Adam Abdul Alim. Adam adalah hambanya yang maha mengetahui. Sehingga inilah makna kealifan yang merujuk kepada sifat alif Allah, merujuk kepada sifat al-husna. Sehingga ketika kita tahu kemakoman alif Adam, tugas khalifatullah apa? Adam dan anak turunnya. Ya mau nggak mau kita harus menjelaskan, memahami, menyatakan makna daripada sirullah. Nah, sirullah itu apa? Ya sirullah ya titik batin kita itu. Sifat-sifat batin kita itu sirullah. Hidup kita itu sirullah. Kepandaian kita sirullah. Kehendak kita sirullah. Penglihatan kita sirullah. Pendengaran kita sirullah. Lesan kita sirullah. Kekuatan kita sirullah. Kesabaran kita sirullah. Kedermawanan kita sirullah. Rasa syukur kita sirullah. Ketakaburan kita sirullah. Jiwa penolong kita sirullah. Sifat pemberi kita juga sirullah. Kita suka menyiksa orang, membuli orang, menghukum orang dengan teganya, itu juga bagian dari sirullah. Allah Maha menyiksa. Jadi ketika kita paham alif simbol jagat kecil yang itu bermakna Adam dan anak turun Adam sebagai insan kamil, manusia sempurna, dicipta untuk sebagai khalifah. Ini mutlak. Ini kontrak kita dengan Allah, ya. Kalau nggak ngambil kontrak ya kesalahan. Karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai insan Bani Adam. Jangan dikit-dikit surga, dikit-dikit neraka. Jalani dulu sifat kekhalifahan. Ini suatu perintah tugas yang pokok bagi segenap
Bani Adam. Kalau kita mengkaji ilmu alif khalifatullah ini, insya Allah alam semesta ini akan damai. Gak enek wong padu, gak enek wong golek bener. Tidak ada orang merasa paling benar. Tetapi siapa yang paling baik akhlaknya, siapa yang paling bagus sifatnya. Betul gak mas? Damai dunia ini kalau orang mau merujuk kepada sifat Adam sebagai khalifah. Iya kan? Masa gak paham rek? Kurang jelas ya. Kejelasan ini. Sehingga dengan kesempurnaan sifat lahir dan batin pada diri Adam dan hamba dan Bani Adam itu adalah anugerah terindah dari Allah. Jadilah sifat jamalnya. Ya. Jadikan sebagus-bagus pencipta. Sehingga modal sebagai salah satu jalan untuk mengenal Rob dengan mengenal perjalanan kehidupan kita anak Adam. Secara khusus alif simbol Adam. Namun secara umum alif itu bisa bermakna banyak, termasuk ayah atau bapak sebagai sosok laki-laki yang bersifat gagah, perkasa, melindungi, mengayomi, pendidik. Itu alif bapak. Karena jadi bapak itu abot sebagai seorang pemimpin. Ari jalu qawwamuna alani nisa. Menjadi seorang pemimpin bagi perempuan harus membawa sifat kealifan, harus tegak, gagah, perkasa, pelindung, pengayom, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, ar-rahman, ar-rahim, al-wahhab, ar-razak, as-sabur. Mau jadi bapak kudu sing sabar. Jadi bapak gak sabar. Ngamplengi anaknya terus bolak-balik. Ngamplengi bojone terus bolak-balik. Ayolah kita ini belajar sebagai khalifatullah gitu loh. Kalau kita tidak mengemban sifat khalifatullah yang ada hanya sifat hayawan. Wis pasti itu berebut. Namanya sifat berebut berarti bersifat seperti hewan kalau rebutan makanan gimana? Cakaran. Ya termasuk berebut nikmat, ya enggak? Sapa dhisik sing paling mlebu dhisik swarga ya akhirnya dadine sifat nafsu. Ya enggak? Tapi jadilah orang yang berebut sifat ketuhanan. Saya dulu yang paling belas kasihan. Saya dulu yang paling melindungi. Saya tak paling dahulu sifat menyelamatkan. Ada enggak? Enggak enak. Kecuali orang-orang yang mengembang sifat kekhalifahan. Tapi mengembang sifat nafsiyah ya iku mau. Jongkrok-jongkrokan. Koncone dijongkrokne mlebu neraka, sesat kamu, tersesat kamu. Bener gak tuh? Ya selamat no. Dengan cara apa? Ucapan yang penuh hikmah, ucapan yang penuh ilmu. Gara-gara enek surga malah jongkrok-jongkrokan. Gara-gara enek andum-andum sembako malah sikutan. Jongkrok-jongkrokan disi-disian oleh bagian. Bener gak Mas? Dadi khalifah aman, tentrem dunia ini. Gak enek kamu sesat. Bahaya. Pada karo jongkrok nih kancane ning neraka.
Mulanya kita berjuang untuk memperbaiki sifat diri. Oh, Allah aja mau mengampun, Allah aja mau memberi petunjuk. Jangan dahulu dikit-dikit sesat, dikit-dikit sesat. Wah. Sehingga sifat gagah perkasa, melindungi, mengayomi, pendidik, memberi petunjuk, itulah sifat laki-laki, rijalullah, arijalu, ya kan? Nah, sehingga sifat tegaknya alif juga sebagai sifat al-qayyum, berdiri sendiri, yamu binafsihi, yang Allah telah anugerahkan kepada sifat jasad manusia. Dengan kakinya manusia bisa tegak berdiri, tidak membungkuk seperti golongan hewan atau kera yang tidak bisa berdiri tegak. Ini juga anugerah adanya sifat al-qayyum, kemampuan manusia untuk menghidupi kehidupannya dengan ilmu. Dengan akal manusia bisa membuat makanan. Adanya akal, adanya nafsu. Manusia kalau nggak ada nafsu, manusia nggak mau makan, nggak mau minum, seperti malaikat. Mau mangan, mau ngombe, topo, broto. Ya lek dadi malaikat dari demit. Niatnya pengen topo broto, ujung-ujungnya gak dadi malaikat, malah dari demit. Sehingga manusia diberi akal, diberi nafsu, diberi hati, diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi lesan, dan anggota badan. Itu adalah modal dari Allah. Sehingga nyata sifat hayyu wal qayyum terwujud pada diri Nabi Adam dan anak turunnya. Jadi kalau sifat alif Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Adam juga. Manusia adalah hayyul qayyum, hidup dan berdiri sendiri. Cuman dibedakan, kalau Allah la ta'khudhu sinatau wala naum. Gusti Allah cuman tidak tidur, tidak ngantuk. Beda dengan Nabi Adam dan anak turunnya. Walaupun dia hidup dan berdiri sendiri, ada masanya pasti ditidurkan oleh Allah, biar ada bedanya siapa yang jadi alif hak, siapa yang jadi alif batil, yang rusak mati. Jelas apa sangat jelas sekali. Kejelasan ya. Ya lah, kejelasan berarti kepadangan ya Kang ya. Jelas kan sifatnya al-mubin, sangat jelas dan padang. Lek kaya ngene gak jelas kan padang, berarti sing krungu, sing maca, sing nyawang terhijab. Bener kan? Sing padang ilmune utawa sing peteng atine. Barang padang lek ora iso madangi ati, berarti hatinya terhijab, tertutup oleh kesombongan. Seperti iblis tertutup gara-gara takabur, merasa ilmunya paling tinggi dari Nabi Adam. Jadilah terhijab oleh ilmunya sendiri. Makanya ilmunya ini sangat jelas sekali, benar-benar mubin, terang. Kalau nggak bisa menerima, berarti terhijab. Masya Allah. Begitulah sifat alif.
Semoga dengan kajian ini kita benar-benar diberi kemampuan oleh Allah, dikuatkan diri kita untuk mengemban amanah sifat kekhalifahan sebagai Bani Adam. Teriring ridho dari Allah dan tarbiyah para nabiullah, terkhusus tabarukan kepada kemakaman Nabi Adam Khalifatullah. Semoga kita dimudahkan untuk menjalani sifat-sifat budi pekerti al-insan al-ihsan sebagai Bani Adam untuk mengemban amanah sifat kekhalifahan. Semoga apa yang tersampaikan ini benar-benar diiringi kepahaman dari Allah sehingga bisa tersampaikan pesan dan makna ini kepada seluruh umat Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diberi kesadaran diri bahwasanya mau nggak mau kita sebagai Bani Adam harus mengambil tugas kita masing-masing sebagai Bani Adam Khalifatullah. Semoga benar-benar Allah meridhoi kajian ini dan memudahkan kita untuk ingat akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai Bani Adam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.